bahwa sesungguhnya ketika kita terpaku secara fisik saja, penghadapan wajah kita itu ke arah Ka'bah, itu keliru. Kemanapun engkau menghadap, baik ke timur maupun ke barat, itu kamu sesungguhnya menghadap kepada Allah. Atau dalam kalimat negatif, bukanlah menghadap ke timur atau menghadap ke barat itu, tetapi hadapkanlah wajahmu ke hadirat Allah. Kiblat itu bukan terutama urusan lahiriah saja, urusan syariat belaka. Berpindahnya kiblat ke Masjidil Haram itu semata-mata hanya menghadapkan wajah fisik kita ke Baitullah, ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Tetapi ini adalah sebuah komitmen ruhaniah, komitmen spiritual, bahwa sesungguhnya kita ini menghadapkan wajah itu semata bukan kepada yang lain, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu diisyaratkan secara tersurat di dalam sholat kita, dalam doa kita di awal sekali sholat itu, di doa iftitah kita menyatakan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita menghadapkan, aku menghadapkan wajahku ke hadirat Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi sesungguhnya bukan semata-mata penghadapan wajah fisik kita atau badan kita ke arah Ka'bah atau ke Masjidil Haram yang terutama, tetapi yang terutama adalah menghadapnya dirimu ke hadirat Allah semata-mata, dan tidak kemudian memalingkan muka kepada yang lain. Artinya bahwa Allah itu adalah satu-satunya tujuan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya tempat bergantung. Tidak ada yang lain yang boleh kita jadikan tujuan, tidak boleh ada yang lain yang kita jadikan pengharapan dan tempat kita bergantung. Hanya kepada Allah saja. Ada kecenderungan belakangan ya, yang kemudian seolah-olah membuat itu sesuatu yang menjadi sangat penting sekali, dan seolah-olah ya harus begitu gitu ya. Ketika misalnya orang membangun masjid, kadung keliru apa namanya ya, derajatnya lah, derajat serongnya itu, sampai kemudian beberapa masjid itu ya bahkan ada yang sampai membongkar masjid untuk kemudian diganti kemiringannya gitu. Itu yang paling ekstrim pernah terjadi. Tapi ada juga yang sekedar memiringkan sajadahnya begitu ya. Nah, padahal sesungguhnya ya tadi bukan terutama itu. Ya itu mungkin oke lah, baik dilakukan. Tapi prinsip utamanya bukan itu. Bukan pada miringnya sajadah kita persis menuju arah Ka'bah itu. Karena kalau dulu Pak Ishak Hanafiyah itu pas jalsah tahun berapa ya saya lupa, 2010 atau 2011 itu pernah kan juga masjid kita itu diukur begitu ya, kelurusannya masjid kita dengan Ka'bah itu sampai seberapa derajat gitu ya. Oke, dihitung sampai miring, tapi Pak Ishak itu tidak sampai mengharuskan kita kemudian merubah sajadah kita atau garis softnya itu. Ya kita tahu bahwa itu mungkin tidak presisi persis dengan Ka'bah, tapi kan memang substansinya, esensinya bukan pada tegak lurusnya badan kita ke arah Ka'bah itu. Lagi pula memang kalau dihitung-hitung secara geografis gitu ya, itu ya repot juga gitu ya. Kita mengukur bumi kita itu bulat gitu ya,
kalau kita tegak lurus menghadap ke depan itu janjiannya kita sampai kemana gitu kan, nggak sampai Ka'bah. Oh, itu nanti mungkin sampai Jupiter apa sampai Mars gitu ya, karena kalau ke Ka'bah ya harusnya nunduk gitu ke bawah gitu ya. Itu kata Cak Nun dulu, ikuti itu. Nah, jadi sekali lagi bukan menghadapkan wajah ke arah barat, katakanlah begitu, arah Ka'bah itu, tapi menghadapkan wajah kita ke hadirat Allah. Tetapi syariat memang tidak boleh ditinggalkan. Artinya ya itu juga syariat. Karena apa? Karena sesungguhnya kan yang penting dari syariat itu bukan soal lahiriah kita menghadapkan wajah atau bahkan sholat sekalipun gitu ya. Tapi yang terutama dari itu adalah sikap batin kita. Kalau kita menghadap kiblat, itu sikap batinnya bagaimana? Jangan-jangan kita menghadap kiblat tapi sesungguhnya pikiran kita berpaling ke arah yang lain. Mata kita, wajah kita, badan kita menghadap ke arah kiblat, tapi pikiran kita mengarah ke berbagai macam arah. Sebagaimana juga kita mengatakan sholat itu adalah kita sholat untuk Allah gitu, lalu kita melaksanakan sholat, tapi ternyata kita masih memikirkan yang lain di dalam sholat, bukan fokus atau khusyuk menghadap ke hadirat Allah, tapi bahkan memikirkan banyak hal di luar sholat itu sendiri. Tetapi syariat tetap dilakukan. Nah, Ka'bah ini kan menjadi simbol yang kemarin Pak Usman sampaikan. Simbol apa? Simbol kesatuan umat, simbol umatan wahidah. Ketika kita semua secara keseluruhan umat Islam itu menghadapkan wajah kita ke hadirat Allah melalui simbol Ka'bah itu, maka ini ada satu spirit, ada satu semangat bahwa Islam itu adalah satu kesatuan, satu umat yang punya satu visi, punya satu misi, punya satu tujuan dan seterusnya itu. Yang dalam bahasa Islam atau bahasa syariat itu kita sebut sebagai tauhid. Kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam arti tidak menduakan Dia, tidak selingkuh dengan yang lain-lain, hanya setia kepada Allah Subhanahu wa taala.